Halo semuanya, balik lagi sama saya Razan. Sekarang saya menerusin omongan tentang tes nyetir di Jepang. Nah, sekarang lebih ke ngomongin isi tesnya sendiri. Jadi sebenarnya saya mau jelasin tes tulis sama tes praktek, tapi tes tulis udah saya jelasin sedikit di video sebelumnya. Ini saya mau jelasin lagi. Jadi tes tulis, jadi di Jepang itu untuk ngambil SIM itu ada dua tes. eh, Mainnya tes tulis, mainnya maksudnya ya tes tulis sama tes praktek. Di tes tulisnya itu sendiri kita harus, jadi tesnya itu nggak yang nulis, lebih ke multiple choice, dan bukan multiple choice juga, lebih ke true or false ya, jadi benar atau salah aja. Nah jadi ada satu kalimat, itu kalimatnya menyatakan sebuah isinya tuh paling tata krama dalam berkendara, tata krama di lalu lintas, terus tentang aturan-aturan lalu lintas, tentunya aturan nyetir dan sebagainya lah. Pokoknya di sekitar itu mereka kayak ngasih satu statement. Nah itu statement benar atau enggak, kayak ini statement benar atau enggak, kayak cuman benar atau enggak aja terus. Nah itu ada yang satu soal, ada yang 10 soal. Tapi si benar atau enggaknya itu buat saya tuh agak sedikit tricky. Jadi kalian jangan nganggap remeh juga sebenarnya. Tapi nggak perlu ngafalin banget. Jadi tapi kayaknya harus ngafalin banget ya. Nggak perlu ngafalin banget. Jadi kayak kalau misalnya ya gini deh. Eh ini juga contohnya saya udah ngasih di sebelumnya sih. Cuman saya omongin lagi. Misalnya ada tomare. Tomare itu kayak berhenti lah, berhenti sejenak. Itu ada sign kayak gitu, ada di bawah juga ada kayak tulisan sebenarnya. Nah saat itu tuh harus berhenti beberapa detik. Misalnya di statementnya kalau ada tomare kita harus berhenti 5 detik misalnya. Nah itu jawabannya sebenarnya untuk berhentinya itu benar, cuman jawabannya itu salah. Kita tuh harus berhenti tapi 3 detik bukan 5 detik. Jadi kayak detail-detail yang agak sedikit trap ya. Jadi kita harus berhenti, oke. Ini kayak apa ya, saya nggak ngambil gampangnya aja, kayak ngambil harus berhenti, oke benar. Jadi untuk saya itu tuh agak tricky ya, maksudnya agak kurang respect sama soal soal seperti itu sebenarnya. Nah ada lagi kayak gimana ya, kayak misalnya saya juga kurang itu sih, soalnya waktu itu nggak terlalu yang, saya ngambil yang 10 soal dan di 10 soal itu nggak terlalu yang apa sih, itu banget. Nggak terlalu yang sewah banget, cuman yang saya lihat waktu pernah ngelihat soal tahun lalu gitu misalnya, yang sebelumnya yang 100 soal itu agak apaan sih, kenapa kayak gini banget gitu. Kayak ada detail-detail yang sebenarnya kita nggak terlalu eh, harus ingat-ingat banget, asal 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 ngelakuin oke gitu sebenarnya kalau misalnya lagi nyetir. Misalnya belok kanan gitu, yang mana dulu yang jalan gitu. Atau mobil harus berhenti, terus kita harus nunggu yang mana dulu yang jalan. Nah itu yang mananya, yang berhentinya bener, cuman yang mananya mungkin yang salah, kayak gitu gitulah. Jadi ya tetap mungkin harus belajar. Cuman untuk kayak yang kanan kirinya kita kan sama-sama Jepang, jadi buat saya itu mungkin lebih mudah lah kalau yang udah pernah nyetir di Indonesia dan udah punya manner untuk menyetir ya di Indonesia. Kalau nggak punya manner agak sulit mungkin. Oke, itu untuk tes tulis. Nah untuk tes prakteknya itu sendiri, tes praktek tuh dibagi ya. Jadi untuk si hari itu gitu kita nggak, pasti belum tahu kita bakal tes praktek di yang kayak gimana.
Jadi sebenarnya di kantor polisinya itu, bukan kantor polisi, di tempat tes drivingnya itu mereka udah punya course. Nah mungkin itu nggak akan berubah ya dari tahun ke tahun, jadi kalian bisa ngecek juga course-nya, bukan course-nya, maksudnya si track-nya. Nah dari track itu bakal dibagi beberapa course. Waktu itu saya dibagi 3 course A, B, C kalau nggak salah. Nah itu bakal dibagi kita yang A, B, atau C itu pada hari itu. Jadi bakal diumumin A, B, atau C. Habis diumumin kita bakal ngeliat tuh A, B, C tuh yang kayak gimana. Nah itu harus dihafalin. Ya kita harus ngafalin, dan nanti pas prakteknya harus jalan sesuai itu. Dan setiap course itu punya rambunya sendiri, punya itu sendiri, jadi harus ngikutin rambunya, harus ngikutin kayak speed limit dan kawan-kawannya. Nah ya, dan untuk tes praktek itu yang dari nol, yang saya bilang di video sebelumnya, dari nol yang kalian nggak punya SIM, atau kalian punya SIM tapi kalian pengennya dari nol mulainya, nggak apa-apa. Sama yang tes praktek yang untuk exchange itu beda isinya. Nah yang dari nol itu mereka kayak ada mundur, ada buat parkir kalau nggak salah ya. Dan untuk tes praktek yang manual dan otomatis juga beda. Yang manual lebih banyak, soalnya kayak ada tanjakan, kayak ada setengah kopling dan kawan-kawan juga ada ya, jadi beda. Dan buat saya yang paling gampang itu yang otomatis. Otomatis dan exchange itu udah paling gampang sebenarnya, yang saya tahu ya. Cuman si paling gampang itu juga tetap susah. Jadi saya sendiri itu gagal 3 kali, jadi berhasil di percobaan keempat kalau nggak salah, atau percobaan kelima ya, pokoknya gitu. Nah gagal 3 kalinya itu emang bener-bener kayak salah di pergerakan sedikit, salah itu nyebelin banget sih sebenarnya. Cuman ya di pergerakan sedikit. Jadi misalnya saya pernah salah, ini mah kalau ini rambu ya. Jadi kesalahan pertama itu rambu lalu lintas. Saya nggak tahu artinya merah kelap-kelip itu apa, soalnya di Indonesia nggak ada, jadi saya nggak tahu itu artinya apa. Itu sebenarnya artinya berhenti sejenak, jadi berhenti 3 detik, melihat kanan kiri, baru maju. Nah saya tuh kayak nganggapnya itu kayak rambu kuning, jadi kayak pelan-pelan melihat kanan kiri, maju. Nah itu langsung di stop sama dia. Nah kayaknya ini sama sih, mereka juga kayak punya apa sih, rem untuk si di tempat yang buat si orang yang tesnya, jadi mereka bisa ngerem juga. Nah itu saya direm. Nah dari situ udah selesai gitu. Ya kayak salah satu itu cuman poinnya mungkin langsung jelek banget, terus dari situ gagal. Jadi emang kita sistemnya sebenarnya poin, kita maksudnya mereka sistemnya poin, ada minus-minusnya gitu. Mungkin kayak kesalahan kecil yang kayak cuman satu kesalahan kecil masih nggak apa-apa. Mungkin kayak yang kesalahan gede yang tadi rambu gitu, mungkin kesalahan gede ya, poinnya agak gede, jadi langsung di, bukan ban ya, langsung di cancel gitu tesnya, udah langsung balik aja, nggak usah lanjutin course-nya, digituin saya. Kesalahan kedua tuh lupa apa ya, kalau nggak salah banyak kesalahan. Ya ini yang kesalahan ngeselin sih sebenarnya. Jadi waktu mau belok kanan itu tuh harus ngelihat banyak lah sebelum belok, harus, jadi sebelum ngasih sen aja harus ngelihat dulu ada atau enggak, baru ngasih sen kalau nggak salah. Terus enggak, ngasih sen dulu, ngelihat ada 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 mobil atau enggak, terus dipepet dulu ke kanan, kayak walaupun dari kanan pepet dulu ke kanan, dipepet ke kanan, terus berhenti di sebelum belok, terus ngelihat lagi. Jadi kita kalau mau masuk ke kanan, ini bukan kayak ini belok kanan ya, belok kanan di perempatan gitu ya. Jadi di depan, di belokannya itu ada zebra cross. Nah kita harus ngelihat dulu di sebelah
kanan zebra crossnya itu ada yang mau nyebrang atau enggak, sama di sebelah kirinya ada yang mau nyebrang apa. Jadi harus dilihat. Udah oke, pas sebelum maju harus lihat lagi dalam, misalnya di kanan dalam itu ada motor atau enggak, atau apa yang lewat lah pokoknya. Nah itu saya kurang nengok ke kanan itu ngeselin banget sih. Jadi cuman ngeliat gini, udah lihat sebenarnya di spion juga. Nah kan ada titik mati di spion, nah itu harus dicek pakai mata sendiri. Nah itu tuh beneran harus apa ya, waktu kalian tes tuh harus ngasih lihat kalau kalian tuh bener-bener ngeliat titik itu. Jadi kayak harus bener lebay gitu kan, kayak kalau nggak selebay itu mereka tuh nggak nanggep kalau kita ngeliat ya, kayak cuman pakai mata gitu itu kurang. Jadi harus yang itu harus dilihat. Si zebra crossnya juga di sebelah sananya zebra cross juga harus dilihat, kayak ada orang atau enggak gitu. Mungkin masih jauh atau enggak tahu lah, pokoknya harus dilihat sampai sedalam itu. Terus lihat lagi udah bener, kayak 2 kali bolak balik, 3 kali bolak balik, lihat udah oke, lihat lagi baru belok. Itu ngeselin banget sih. Udah belok depan zebra crossnya, pelan-pelan sambil lihat kanan kiri, udah oke, baru maju. Soalnya kalau misalnya ada yang pas kita udah depan zebra cross ada yang lewat, kita harus tetap berhenti. Jadi ngasih lewat dulu. Bener-bener udah nggak ada orang baru cabut. Itu ampun ya Allah, itu ngeselin banget sih. Cuman ya gitu. Jadi mimik-mimik kecil yang kayak gitu tuh harus diliatin sebelum mau ngambil jalur kanan. Misalnya kita dari kiri mau ngambil jalur kanan, ngeliat spion belakang dulu, spion belakang dan kanan, terus enggak, sen dulu, spion belakang nggak ada mobil, spion kanan udah oke, terus ngambil lihat balem udah oke, baru belok, baru ngambil jalur. Itu yang bimik-bimik kecil itu ngeselin banget demi apapun. Nah itu harus hati-hati, dan kalian bisa belajar sih sebenarnya. Banyak kok orang luar yang ngupload video tentang gimana mengendara, gimana supaya lolos tes driving di Jepang. Soalnya emang susah itu, dan yang exchange tuh kayaknya lebih disusahin. Soalnya banyak yang semena-mena ya, mungkin ya, nggak tahu juga. Cuman ya saya sendiri juga semena-mena. Kan kalau di Indonesia gitu ya, misalnya lagi nyetir kan, kalau mau belok, kalau ngeliat kesini udah nabrak ke sebelah kiri kayak, atau nabrak depan atau gimana, kayak nggak bisa yang lebay gitu. Aduh kalau kayak gitu mah nabrak kemana-mana ya kalau Indonesia. Jadi sebenarnya itu tidak praktikal sih, cuman kasih lihat aja kalau kalian tuh udah melakukan itu. Ini kalau di jalan benerannya nggak perlu harus segitu ya, tapi asal kalian ngecek aja ya. Itu aja sih. Jadi hati-hati aja kalau misalnya untuk tes praktek ya, soalnya si yang ngetesnya juga tergantung yang ngetes juga. Kalau misalnya mereka baik, oke gitu. Kalau misalnya yang mereka yang kayak cuman kesalahan kecil di itu banget, nah itu juga agak susah. Untuk speed limit juga, jadi kayak jangan terlalu pelan juga, nggak boleh, soalnya ngeganggu juga. Misalnya 40 gitu, kalian speed limit 40, kalian jalannya 37 gitu, 36, 38 gitu, tapi jangan lewat 40 juga, lewat langsung di rem sama dia. Itu juga hati-hati gitu. Untuk ngambil jalurnya juga, untuk berhentinya juga kayak 1 meter di belakang pemberhentian dan kawan-kawan lah. Terus sebelum mau maju juga, pas keluar dari belokan juga mau ngambil jalur, cara kalian ngambil jalur juga, cara kalian motong jalur juga, banyak lah. Kayak dari tes tulis, kalau buat saya tes praktek lebih susah. Jadi ya good luck buat yang mau ngambil. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Bye.